Ya apa rek kabare? Kembali lagi bersama saya Rio Kaliwatu. Ini di sebelah saya ada Big Boss. Bisnisnya tentang apa nanti kita tanya. Langsung kita kenalan. Namanya beliau adalah Mas atau Pak ini? Tony. Panggilnya apa nih? Tony tidak apa-apa. Oh, Tony. Tony juga tidak apa-apa. Biar akrab kita manggilnya Bang Tony ya. Nah, ya Cak Tony. Oh Cak Tony ya, Cak Tony. Surabayaan. Kok bosannya campur gak apa Mas? Tidak apa-apa. Ya, tadi gimana tuh? Sorry nih, aduh, dari tadi masalah teknis terus. Saya hampir mau nangis nih, Mas. Gara-gara kendala, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutin tadi ceritanya. Jadi gini, waktu itu begini. Saya waktu itu kan emang dia lagi merintis gitu ya. Ada kan namanya merintis itu kan banyak masalah, banyak kendala. Gitu ya. Memang Tuhan itu mesti akan memberi jalan kan gitu lagunya Jawa kan gini. Iya, ini beliau nih suka wayang, jadi dunia bahasa Jawanya lebih keren. Ilmu iku kelakone kanthi laku. Apa itu artinya, Mas? Jadi ilmu itu Ya. didapat dengan praktek laku. Cara Inggrisnya learning by doing. Ya, benar. Kemudian Wah, mati kleses. Jangan wis. lawan yang kelawan kas gitu. Nah itu jadi memang benar nanti akan mendapatkan ada kendala. Tapi itulah ilmu gitu loh. Ilmu itu memang harus dilakoni. Ketika ada masalah kita hadapi, baru kita akan dapat tahu oh begini ya solusinya begini. Itu pun dengan catatan harus sungguh-sungguh. Waktu itu saya benar-benar lakukan sungguh-sungguh karena cuma saya fokusnya begini. Ini saya ini di Asia bisa jualan, yang harganya mahal. Mosok jajan ini nggak cocok. Mosok kayak jualan kan yang mahal. Jualan yang ratusan ribu jutaan bisa. Kenapa jualan 2.000 3.000 nggak? Istri saya bilang gini, Ya. Bapak, kowe jualan, kau ini nyugini bosmu, iso, kau nyugini bojomu nggak bisa. Tantangan. Coba. Ini tantangan nih dari itu. Akhirnya kita coba. Mana? Saya ketika roadshow itu ada orang. Itu anaknya itu kenal saya. Anaknya kenal, pernah beli. Saya dekat dengan orangnya, bukan dekat sih, artinya tahu kenal itu. Anak Masa muda. anak muda ya seumuran kita waktu itu. Ya saya di bawahnya, muda di bawahnya. Waktu itu kan saya masih umur 17 sekitar tahun. enggak Berapa Mas? sekitar 30-an tahun lah Oke, ya. matang-matangnya nih ya. Waktu itu masih iya ego-egonya gitu. Iya, tinggi-tingginya. Karena waktu itu kan nafsu ya, saya harus bisa gitu. Terus ada datang saya. Mas sini. Waktu itu di Banyu Urip roadshow saya. Surabaya. Surabaya Banyu Urip. Oh iya. Oh gimana Mas ngomong? Aku punya bapak, pengen ketemu sama ya. Hah? Ketemu saya? Loh, beli produk lah. Sini aja. Enggak, penting lagi sini. Oh iya. Mas, bapak saya ini kena stroke. Dia seorang tabib Cina. Dia mau ramal orang-orang tertentu. Nah, kebetulan sampean mau diramal. Kok bisa? Nggak ngerti itu. Alasannya apa tuh? Berarti orang Cina ini, si anak muda tadi. Tapi enggak, maksud ini bapaknya Cina, dia kawin dengan orang Jawa gitu loh. Bapaknya. Anak ini berarti ada Jawanya. Ya, ada Jawanya itu Surabaya gitu. Siap. Sampai sini. Ya antara pesan dan percaya. Hei Mas, ini sampai sendiri tahu nih yo. Pakai saya, namanya kok tahu gitu ya? Bisa aku sih ngomongin. Oh iya. Tak pikir wes tenanan. Gimana Mas? Pak. Pak iki lho Pak areke ini setuju kali. Oh iya. Mas, pesanku satu tok. Sampai jangan sampai nakal. Jangan sampai nakal, jangan sampai mendolimi istri. Karena kan rezeki itu gak akan sampai ya.
rezeki ning bojomu jadi sampean gak apa-apane. Gitu tuh. Iya, sampean kerja kok ngene lho gak apa-apane. Rezeki ning bojone sampean. Oh iya. Wah. Oh, gitu. Iya. Padahal dia nggak ngerti saya, ngerti. Wes nggak usah. Yuk lupakan. Bapak kadang ngawur. Tapi aku tahu dia sungguh-sungguh meramal saya. Tapi tak omongin mas. Bapakku itu tabib Cina dan dia tidak mau sembarang ramal sama orang. Sampai ini terus ya bilang. Jadi tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tanpa sebab tiba-tiba sampai dipanggil. Iya. Siapa namanya Pak? Masih ingat? Saya nggak lupa namanya, tapi saya ingat wajahnya. Waktu itu karena tergesa-gesa hujan turun mas. Setelah diramal itu hujan. Iya pas setelah diramal hujan akhirnya kita kukut-kukut. Pas orangnya langsung war gitu wah. Gak sampai pun pamit ya apa, tapi saya tahu beberapa hari kemudian dia ketemu saya juga pas di kontrak di kantornya Asia. Ternyata dia diguyoni. Kamu diramal sama bapak saya ya, mas gak apa mas. Oleh percaya gak sembarang mas. Yang penting kan aku udah menuruti keinginan bapakku. Apa? Oh iya. Tapi terus aku nggak ngerti waktu itu nggak ngerti. Terus pokoknya saya kerja di sini. Jadi cerita itu sudah sampai tidak lupa gitu. Saya baru ingat setelah itu. Setelah kita itu bisa jualan punya karyawan 130. Berarti ini mungkin mengerti gitu. Kan ramal tuh nggak selalu meramal. Orang Jawa kan dari winara. Orang Jawa kan punya ilmu titen namanya. Titen. Nah, lek wong koyo ngene, engko koyo ngene. Ya, mungkin seperti itu. Ya, misalnya kon iku arep ngene, engko lek kon ngene kon engko akan ngene. Itu akan diterapkan kepada banyak orang kan gitu loh. Kan ilmu Jawa ilmu titen. Betul. Nah, misalnya dulu, ada wedhus gembel gini, itu kan ilmu titen namanya gitu loh. Ya seperti itu. Mungkin ya itu sih, bukan kok meramal dia tahu gitu ya, mungkin dia nggak ngerti saya, tapi dia seperti itu akhirnya akhirnya saya fokus mas. Begitu saya ini waktu itu ketika kita dikabari Asia itu mau bangkrut gitu ya, mau mengurangi karyawan, saya sempat shock. Aduh, ya Allah, kok ini kita udah sungguh-sungguh, namanya kerja sungguh-sungguh, terus hasilnya omes kan gimana rasanya? Terus total lagi padahal ya. Seperti itu, terus kesek banget waktu itu mau tutup gitu. Tapi saya yakin, ini dia. Jadi ya mungkin Tuhan itu kalau saya nggak tutup waktu dia saya masih jadi pegawai mungkin ya. Memang jalannya? Ya memang jalannya saya harus fokus. Oke. Aku terus harus melewati sebuah perusahaan besar tutup ya. Luar biasa. Mau ngapain bang? Oh wis ini kita fokus ke sini sudah. Mau ngapain? Aku harus kerja pun. Sebenarnya kalau jenengan menggambarkan diri jenengan itu tipikal karyawan atau tipikal orang yang maksudnya yang suka ngambil jalan aman atau yang taking risk? Taking risk sebenarnya saya dari dulu gitu. Cuma saya itu orangnya fokus. Kalau saya melakukan sesuatu itu mesti saya fokus. Kan benar waktu di dinet itu ya. Ketika di dinet saya waktu itu sales ya. Mungkin orang nggak kepikiran saya itu sampai malam minggu tidur di kantor. Ngapain gitu ya? Iya, ngapain? Saya ngerjakan admin saya seminggu ke depan. Iya, karena saya nggak mau punya waktu untuk memolisnya. Tiap hari saya nggak mau terganggu dengan admin itu. Istilahnya kan kita harus buat SODO itu nanti tak kerjakan nanti. Aku pengen hari ini ketemu sama orang, deal besok begitu. Gitu loh. Terstruktur berarti. Sampai termasuk orang terstruktur berarti ya. Enggak terlalu tapi saya tadi loh. Saya nggak mau aktivitas sel saya terganggu dengan hal yang nggak perlu gitu sebenarnya. Jadi saya handle sendiri. Waktu di dinet handle sendiri. Luar biasa ya. Baru kali ini saya lihat ada marketing detail. Marketing itu biasanya nggak detail. Saya bukan orang detail banget sih, tapi terpaksa detail karena waktu itu sistem juga kondisi. Jadi gini, kita nggak bisa jalan kalau sistem ini nggak dijalankan gitu loh. Kita nggak buat ini nggak install, ketika dia kita nggak buat SO. Kan harus gitu. Sistem mengharuskan itu gitu. Tapi kan nggak bisa mengganggu saya gitu. Makanya saya tuh. Berarti kalau ada orang bilang kalau marketing itu tidak bisa detail, salah ya. Dalam kondisi terjepit, siapapun pasti bisa melakukan apapun. Ya? Iya pasti itu karena
saat sistem di Dinet itu sistemnya begitu, dibuat sistem, dia punya sistem sendiri yang marketing itu juga harus pegang admin gitu. Artinya admin itu dia harus bisa all round, berarti semua bisa ya, admin bisa, marketing bisa. RWDO-nya kita harus compile datanya, kan harus dibuat. Makanya pas malam minggu itu emailnya masuk ke bos semuanya, aduh ini ya apa sih hari itu malam minggu. Teman saya sampai heran, nah kita apa sih cari mau kata kamu ini, tapi nggak bisa pendidikan. Saya jalan seperti itu berbulan-bulan. Jadi minggu, malam minggu itu Sabtu saya kerja setengah hari pulang, nanti malam minggu datang lagi. Karena saya nggak mau terganggu. Ini yang di Intiland itu ya mas? Bener. Bukan di Intiland, Mas Dinet di Hotel Bumi. Hotel Bumi, Surabaya. Dulu Hyatt. Bener, ya. Makanya terus saya di sana juga maksimal, saya dapat kalau nggak salah 2 tahun berturut-turut saya jadi sales terbaik. Karena memang waktu itu saya suka banget tuh. Nah ini di sini suka dengan dunia sales. Memang saya memang bener-bener apa ya? Memang saya passionnya di sana itu. Kalau orang passion kan nggak dibayar nggak apa-apa. Betul. Tapi saya ketemu itu orang. ketemunya kapan? Bahwa sampean yakin bahwa saya kayaknya di dunia marketing deh. Itu saya di Dinet waktu itu memang bener-bener yang milih bosnya, kamu nggak pantas di teknis, kamu di sales. Gitu ya. Ya kamu di sales, nggak pantas kamu di waktu itu saya ngelamarnya teknis di network administrator gitu. Jadi kan lulusan apa sih mas? Ekonomi. Cuma saya bisa komputer gitu. Aneh ya? Iya aneh, bisa komputer. Terus akhirnya komputernya otodidak berarti? Otodidak, otodidak, kita belajar ekonomi mana mas? Ekonomi UNER. Tapi saya waktu itu memang benar terus suka gitu ya, sales ya, Anda sales juga. Karena mungkin dunia yang tidak semua orang suka itu ya. Iya, tapi saya enjoy gitu, enjoy. Senang pokoknya sales senang menjelaskan orang. Jadi saya tahu prinsip sales dari senior saya. Sales itu apa sih? Jualan enggak. Sales memberi solusi, enggak jualan. Di mana itu? Waktu di Dinet atau di Asia? Dinet. Kamu kalau masih dalam hatimu bilang sales jualan, kamu nggak dapat apa-apa. Memberi solusi. Makanya saya terapkan di catering ini, memberi solusi. Mau orangnya beli ke saya nggak apa-apa. Semboyannya apa sih mas? Apa itu? Aisyah catering itu? Enggak, belum punya semboyan. Namanya. Tadi kenapa nggak coba pakai memberikan solusi gitu? Keren tuh mas. Jadi sejarah baru tercipta di sini. Jadi begitu. Jadi ketika kita ada klien gitu, mesti dalam hati saya, istri saya tanamkan kita memberi solusi, tidak jualan. Kalau jualan mungkin orang lebih kita lebih mulia memberi solusi. Mau beli di kita, tidak beli nggak apa-apa. Yang penting kan kalau memberi solusi itu paling enggak kita dapat pahala. Betul, orang senang. Kemudian kita bisa memperbaiki diri kan memberi solusi. Kalau kamu memberi solusinya jelek gimana? Gitu. Kalau enggak, makanya bagus prinsip memberi solusi. Kalau ditanamkan dalam pikir dalam. Makanya ketika produk Aisyah ini kita jalankan, mesti orang memberi. Kan kita reviewnya paling banyak mas di belum pernah lihat Aisyah catering ulasnya paling banyak di Google Map di Surabaya loh ya. Di Google Map paling banyak Oke nanti kita lihat, kita munculkan di linknya ya. Nanti reviewnya nanti sama lihat Aisyah catering dia di mana ulasannya klien itu segmennya apa sih mas? Aisyah catering menengah segmennya enggak ada segmen even menengah ke bawah pun oke karena harganya tidak terlalu mahal. Malah dibanding orang itu mesti harganya cenderung murah gitu. Masa? Malah satu packnya berapa yang untuk ini apa? Catering manten atau all? Kalau manten ya itu kan manten gitu ya. Saya tahu dari klien dulu ya, mas. Ini sampai memang murah mas. Berapa? 32.000 dengan ukuran saya loh ya. Dengan ukuran catering di sepantaran saya. Itu ada yang 25.000 malah kita. Orang sih saya tahunya murah. Menjangkau. Akhirnya kita bisa memperbaiki, tapi nggak apa-apa. Kita itu masih belum, kalau wedding masih cari pelanggan lah. Kita baru jalan 2 tahun ya. 2 tahun tuh masih cari pelanggan wedding lah. Jadi
tidak apa kita murahin, yang penting kita untung bisa memberi. Bentar, 2 tahun berarti mulainya Aisyah itu 5 tahun. 5 Kita tahun. tahun 2000, sorry, Mulai 2012 jalan. 2012 itu sudah mulai mulai dari merintis tadi. Saya hitung dari nol. Dari nol 2012. Jadi ini bukan bisnis warisan loh kawan-kawan, bisnisnya benar-benar master. Kemudian terus tadi 2 tahun. Karyawan berapa tuh? Waktu itu masih 2 Masih 2 ya. 3 sama. Berat gak sih punya waktu punya 2 karyawan kemudian sudah mulai banyak? Istri saya enggak, malah saya ingat waktu itu istri saya tuh tidurnya cuma 2 jam saja. Jadi kan tidurnya berapa jam? Saya habis kerja, ikut bungkusin. Pokoknya sampai ngantuk karena capek ya kerja terus nanti pagi bangun lagi. Pokoknya perjuangan bener-bener. Makanya saya tanya sama orang kalau misalnya Pak saya mau bisnis ini mau begini gimana sih? Kalau kamu punya skill biasa, it's okay. Tapi passion nomor 1, nomor 2 harus semangat dan nggak gampang menyerah. Kalau kamu tengah-tengah menyerah ya wis sudah. Saya pernah mas, sudah capek-capek. Gara-gara kita telat, kalau kita salah sih, pemerintah 2 hari dipeseni 1 hari oke. Satunya udah lemah, dah cowok banget karyawan waktu itu ngambil orang 9 orang kocokan itu nggak jadi. Jam 6 jadinya jam 8, dikembalikan dan dibayar. Pernah itu? Pernah. Awal-awal, wow. Kalau kita cuma prinsipnya setengah-setengah dengan modal misalnya segitu, rugi sampai 6 juta, waduh, langsung tutup gitu. Kan susah ya, memang susah. Terus itu loh, menghadapi stres seperti itu yang susah. Kita nggak cuma itu, saya diolok-olok atau dibisui. Kamu itu, ngomong kotor-kotor santai biasa. Memang dia pemegang keputusan, dia harus bertanggung jawab bosnya gitu loh. Ya saya menghadapi aja, nggak apa-apa, saya dengarkan itu memang saya salah. Tapi saya pedes itu mas, sampai nangis, nggak pernah dimarahin. Nah, tenang, sudah habis. Oke, kita libur dulu 2 hari, tapi kita tantap gas lagi. Nggak apa-apa, kita harus belajar itu. Bapak saya pernah ngomong, bapaknya pengusaha juga. Iya. Mulai gampang menyerah, wis toh. Iku gak itu apa-apa, tapi kan sampai ngerti masalah ya iku akan berhasil. Masalahnya apa itu? Nah, karena waktu masalahnya terlambat. Kita telat. Bukan sing langsung 1. Yang kedua, kita pernah masak karena menginfokan dia salah. Pak untuk sarapan Pak, kita buatlah untuk sarapan. Pagi ya? Makanya untuk siang, sore baru dimakan. Waduh ya kasih Pak. Ke Surabaya saya. Waktu itu handle nasi pertama kali saya handle hampir 3.500 porsi waktu itu. Dengan uang catering kecil 3.500. Waduh. Akhirnya terus di blacklist saya sama Dinkes. Oh ke Dinkes. Acaranya Dinkes. Untuk Pemkot sih, untuk Pemkot. Oh, acara Pemkot, tapi yang order Dinkes. Tapi kan sempat marah-marah kepala dinasnya. Karena makanan itu basi dimakan sore. Dia tidak tahu, pokoknya aku nggak tahu. Tapi kan yang pesen ini tak bilang Mbak kan bilang untuk makan sarapan. Kalau soal makan siang, iya Pak, tapi kan biasanya awal. Yes, kita salah lah. Tapi sampai kita rugi berapa itu? Mas 25-an, 30-an. Nggak dibayar. Waduh. Kalau kita lihat seperti itu mungkin orang. Kalau saya udah males ya. Pasti ya kan. Iya, patah aja udah. Saya enggak. Apa yang sampai lakukan? Kita harus, ya sudah apa? Karena kita harus belajar. Yang saya itu mengumpulkan kata-kata dari orang. Ton, ya, mungkin bapak. Sekolahku bayar. Lah kan bayarmu ya lihat rugi-rugi mana? Ya itu sekolahmu gitu. Sekolah cateringnya itu. Bener. Tapi mahal loh, 25 juta. 25 juta. Sekali rugi. Waktu itu kan belum besar loh saya. Baru mulai 2 tahun sama. Baru mulai, pokoknya pegang nasi lah ya pokoknya. Saya lupa waktu itu tahun berapa, tapi itu lumayan besar, memukul istilahnya waduh. Ini benteng agak mau jebol ini. Iya. Tapi enggak apa-apa. Kita harus jualan terus, jangan sampai orang tahu lah. Yang penting kita tahu, oh berarti masakan itu harus kita tahu jamnya jam berapa dimakan. Kita harus tahu untuk banyak, misal pas kita cari kan yang menu awet. Food manajemennya ya, berarti mulai belajar. Kompornya diperbanyak.
suasana diperenak, misalnya dapurnya macam-macam itu harus enak posisinya. Kalau panas kan orang akhirnya males, kopinya segera selesai semari gitu ya. Rasanya nggak enak. Jadi ini kitchennya dingin. Dingin juga. Walaupun masak ribuan dingin sekarang loh ya. Iya. Dulu enggak gitu. Dulu kan di depan Mas ya, jadi seadanya Mas, jadi garasi kita buat dapur. Bukan rumah ini? Bukan, ini rumah ini hasil dari sana. Awal. Sekarang sudah dibongkar, katanya di gudang sekarang. Jadi gudang sekarang rumah bersejarah ya. Buahnya lah, masalah itu mesti ada silih berganti. Tapi yakinlah bahwa masalah itu adalah kita untuk belajar itu. Jangan lupa yakin itu. Kalau kita tidak yakin aja, kita tidak yakin, waduh dapat cobaan sama Allah, ya wes sudah. Gitu kan ya. Tapi yakinlah, Gusti Allah itu nggak mencoba toh. Kan nek wayang gini. Onone pancoba itu bareng karo Nugroho kan gitu. Kon dicoba dhisik bareng iku ono entuk pahala atau apa ya? Anugerah. Iya. Onone pancoba bareng karo setelah dicoba itu nanti akan datang pertolongannya gitu. Iya. Itu yang bilang siapa? Itu Pak Anam, itu namanya Mas Yoyo, dalam sejarah. Lah, jadi kalau di wayang kan banyak falsafah-falsafah yang sebenarnya kita terapkan itu masuk gitu ya. Pokoknya yang bagus ya. Gitu. Apakah hal ini juga Mas Tony bawa ke karyawan? Oh, sebenarnya saya tuh ke karyawan tuh gini. Kan kita tahunya catering ini, karena bagi saya karyawan di catering itu kan silih berganti, pocokan, freelance gitu, nggak ada yang tetap. Karyawannya Mas Tony sama. Serius? Gajian rutin. Kalau di luar tuh banyak casual. Iya, casual namanya casual. Kalau wedding itu ya, ambil casual. Tapi kalau sehari-harinya 75 ini, kenapa jenengan berani mengambil sikap atau langkah untuk menggaji tetap karyawan? Gini Mas, kadang-kadang kan gini. Catering itu usaha yang padat karya, bukan padat modal. Jadi kalau kita kerjakan dengan sedikit orang itu nggak maksimal. Misalnya hoki, kita tahunya dari kita tuh belajar dari catering. Catering itu belajar bukan dari saya, tapi karyawan kita itu kan mantan dari catering yang lain gitu. Pak, begini Pak masalahnya. Oke, belajarnya begini. Misalnya catering ini modelnya gajinya besar, ya. Tapi dia dipaksa bekerja dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam. Wow. Hasilnya nggak maksimal, orang gantian, orang itu kan ada batasnya tenaganya. Berapa jam karyawan jenengan? Kita rata-rata 9 jam. Masih tapi 1 jamnya untuk istirahat. Masih normal lah. Karena kita itu kerjanya juga tidak terlalu kayak full itu enggak, gitu loh. Kalau catering itu kan misalnya driver cuma nganter nanti istirahat, nganter jangan nganter. Jadi banyak nyantainya. Secara kuantiti banyak nyantai. Nyantai. Tapi pas ketika saat ini, pas pandemi kemarin nggak ngefek tanah sih. Tapi ngefek nggak pandemi? Ngefek. Kita turun sampai 15% lah. Tapi masih untung kita dibandingkan catering yang lain karena saya handle banyak corporate juga jalan, dinas jalan. Corporate pertama dinkes yang bermasalah itu ya? Kalau dinkes termasuk dinas sih. Dinas. Kalau yang corporate perusahaan ada beberapa yang paling gede pertama kali sampai dapat dari mana? Ini di Rungkut, ada di Rungkut. Oh iya, nggak usah disebutkan lah nama customer. Tapi kenapa menurut sampean itu berkesan banget di Rungkut? Pertama harganya murah. Masa belajar, harus belajar. Nggak, maksudnya dia nawar murah. Nawar murah banget. Jadi saya mungkin hitungannya dihitung gitu ya rugi. Tapi tidak apa-apa. It's okay, tapi saya pesanan. Waktu itu pesanannya, waktu itu harganya 9.000. 9.000 itu mungkin ya HP-nya cuma kenapa 9.000 itu? Nasi atau snack? Ada nasi. 9.000 itu nasi Mas? Nasi Mas. Itu bukan nasi jotos itu kan? Bukan, nasi prasmanan. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang loh perusahaannya masih ada. Tapi kita Pak mau, aduh Bu, kita nggak bisa Bu. Jadi customer tapi pelanggan.